Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Para bapak, para jamaah Masjid Al-Kautsar, sesepuh, guru, orang tua abdi anu sami-sami kusim kuring dipi hormat, alhamdulillah dina dengan ayeuna sareng kalih ibu anu dipi hormat. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di hari Sabtu pekan pertama di bulan Desember penghujung di tahun 2025, insyaallah sebagaimana awal daripada abi masa imut kana Pak rembugan di madrasahnya di TPA terkait setelah sholat Idul Adha ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah salah satunya adalah kegiatan kajian atau sebagai akhir Pak ya bukuna. Jadi alhamdulillah kita sama-sama akan menyelesaikan semester pertama kegiatan kajian kita terkait tentang Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Sama-sama kita ikhtiarkan, sama-sama kita evaluasi apa yang menjadi bagian kebaikan kajian kitab ini dan mengikhtiarkan pula bahwasanya kajian kita lebih kepada bagaimana memperbaiki hati, memperbaiki pikiran dan memperbaiki amal. Maka dari itu evaluasi kajian-kajian yang hari ini kita selenggarakan harus menjadi efek, harus menjadi suatu perubahan untuk diri kita sendiri. Terima kasih juga suatu wadah yang tak kiranya menjadi ucapan terima kasih kepada para bapak dan tempat ini. Juga mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan, bahwa keberkahan itu adalah ada dan bertumbuh kebaikan. Kemudian yang keduanya bukan hanya bertumbuh tetapi istimror Pak, ya berlanjut. Jadi kebaikan yang terbaik itu adalah kebaikan yang in qalla wa adwamuha, kecil tetapi sering Pak. Itu menjadikan kebaikan. Mudah-mudahan kebersamaan kita sama-sama tidak ada yang diunggulkan Pak di antara kita, yang di depan, yang di belakang Bapak, yang berbicara, yang mendengar, sama-sama tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hati yang disombongkan, tidak ada hati yang dibanggakan, sama-sama Pak. Sama-sama, karena bisa jadi yang mendengar itu lebih bersih hatinya daripada yang berbicara. Maka sama-sama yuk kita apa yang harus disombongkan tidak ada Pak. Karena sama-sama kita berjalan di atas muka bumi. Suatu saat kita akan ada di dalam bumi. Kita duduk di atas tanah, satu saat kita akan ada di dalam tanah. Persiapkan kehidupan kita yang akan ada di dalam tanah. Ikhtiarnya adalah, salah satunya adalah yang menjadi kebersamaan kita, samping kiri kanan kita harus menjadi jalan kebaikan untuk sama-sama ridho, ya, untuk sama-sama merelakan atas segala kesalahan. Kesalahan kita relakan, kita sama-sama saling meminta maaf, saling memaafkan jika ada kesalahan, agar kemudian kita adalah orang yang ditangisi karena kebaikan, bukan karena kejahatan. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang dirindukan dan ditangisi karena kebaikannya. Mudah-mudahan orang sadayana banyak. Para jamaah sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kitab kajian yang hari Selasa. Mudah-mudahan rekse seberak bab deui Pak Kiki.
Khuluqul muslim ingdal masuk IBI 1 2 3 4 5. Ada 5 kajian lagi, mudah-mudahan beres bulan Desember. Jadi sebaik-baiknya program adalah program yang dijalankan dan beres, Pak. Itu. Nyuhunkeun waktu dina dinten Sabtu kanggo ngabantos rengsena ieu kitab. Gitu banyak. Nah, salah satu ritual kebiasaan kami, Pak, di pondok, Pak, upami rengseng kitab deh, Pak, karumpul. Sareng ajengan teh kumpul. Ayo ka dieu beres kitab hiji ya. Urang nyau koneng. Satu ritual yang ada di pesantren. Kamari rengse kajian kitab riwayat Asim, ya riwayat Imam Hafaz sareng Imam Syu'bah kamari teh rengse. Naseher eta Pak, naseher naon Matbahi teh. Matbahi. Satu nambang kan sajalmana teh 75.000 teh Pak. Matbahi kaupatan kamari teh aya 8 jalmi. Ya kena 2 jutaan. Eta kumpul Pak. Nampan ageng. Aduh masalah. Jadi memang sama ternyata. Pun guru ge sama. Diajar di ajengan Sahid Al-Falah Cicalengka dugikeun ka Mesir. Di Mesir kayak gitu. Di Mesir ge. Jadi rengse kitab intinya tahniah. Ya, tahniah kecil-kecilan, jadi membiasakan kebiasaan budaya yang dilakukan oleh ulama. Jadi terkadang kitab ini adalah suatu ilmu yang harus kita junjung. Jadi sebagai bagian dari keberkahan adalah satu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala manfaat dari kitab yang kita kaji. Yang kedua adalah keberkahan ilmu. Jadi ada satu ritual-ritual yang mungkin Bapak belum teralami atau mungkin teralami, Pak Bungkur. Aya nu pesantren, Pak? Aya benernya, Pak Musnya. Tuh, pesantren. Pokoknya Pak, dunia pesantren Pak, dunia yang apa namanya tidak bisa dilupakan. Gitu ya dikobong Pak. Nah mudah-mudahan kita targetkan bulan Desember rengse, mudah-mudahan rengse manawi nyuhunkeun dibantos ka para jamaah, kita coba atur jadwal para jamaah sekalian, urang ngariung kanggo hataman kitab tuh gaya. Ku Kiki dibantuasan bagi Kiki pelayarna hataman kitab Al-Mukhtasar tuh. Itu Pak ya, satu ikhtiar yang harus kita sama-sama jaga. Kenapa kita lakukan ini? Kita lakukan ini adalah untuk generasi berikutnya. Jadi generasi budaya kebaikan Al-Kausar adalah upami aya makan-makan atau jalan-jalan tahniah kitab, hataman kitab. Ya, hataman kitab. Mudah-mudahan setiasa dilanjutkan kegiatan kajian kita ini dengan generasi setelah Bapak atau generasi muda-muda ya. Ayeuna teh can aya nu muda-mudana menawi ke Januari 2026 aya nu muda-mudana. Oh ya, aya nu kajian pemuda khusus kayak orang kita coba atur jadwal, kemudian materinya, kemudian jadwalnya, waktunya, jamnya. Pilih nu muda-muda mah pilih isin banyak sareng sepuh. Bisa sok rada isin sareng sepuh. Nu kadua sok rada rigid cenah. Pemuda ngaji sareng anu sepuh mah. Tapi da aya wae Pak. Aya kajian-kajian yang di dalamnya ada pemuda, ada orang tua, ada Pak. Sudah berlangsung. Apungkur abdi ditu Pak di Cicendo gitu. Kajian teh sareng sepuh we kieu Pak. Sareng sepuh. Kenapa? Karena kajian dengan orang tua itu melatih kebijaksanaan. Ya. Jadi orang tua mah karena banyak pengalaman, banyak pensikapan dalam kehidupan biasanya lebih bijak. Beda dengan pemuda. Ya, pemuda mah biasanya langsung ke to the point tanpa melihat suatu anasir-anasir kenapa diberikan atau kenapa memutuskan perkara ini dengan cara ini.
Nah, itu Ibu Bapak sekalian. Jadi Ibu hari ini kajiannya kajian kitab Al-Mukhtasar. Ya teh hancana dinten Salasa Bapak-bapak. Ya, dinten hancana Bapak-bapak dinten Salasa. Rencana hoyong rengse hoyong hatam dina sasi Desember atau nanti sasi. Ini teh sasi naon hijrah? Hijrahna? Oh, Rajabnya. Tuh, Rajab teh arbaatun hurum, Pak. Ya, dina Al-Qur'an Rajab teh lebet karena arbaatun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Tidak boleh di dalamnya peperangan. Makanya, Pak, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab adalah satu, mengikhtiarkan kebaikan. Mengikhtiarkan kebaikan. Makanya Rajab teh harus dikaji tuh bulan-bulan. Kenapa bulan Rajab di dalam Al-Qur'an arbaatun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Nah, makanya mudah-mudahan kemuliaan dan mengakhiri bulan Rajab ini kita tercatat dalam catatan kita, dalam catatan malaikat yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Rajab kita menghatamkan kitab, Pak ya, insyaallah. Tas eta langkung pembukaan orang kana lebat materi, Pak Ibu. Materi orang aya 4 lembar. Tapi 4 lembar ge upami dicetak ageng mah jadi seueur itu gitu. Jadi seueur cetak ageng. Benten upami kitabna kitab Al-Azkar nya seratana alit-alit. Mangga tiasa ditinggal kitabna bilih anu bade ngalogat pami bahasa pesantren mah. Ngalogat atau menerjemahkan isi kajiannya enggak orang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khuluqul muslimi 'indal masaibi. Akhlak seorang muslim dikala terkena musibah. Masaib itu jama dari musibah. Musibah itu asal kata dari asoba yusibu isobatan. Asoba itu adalah menimpa. Makanya di kalimat bahasa Indonesia diadopsi kata musibah dari kata bahasa Arab. Jadi sudah menjadi bahasa KBBI, Bu. Ya, KBBI. Jadi musibah itu diambil dari bahasa Arab. Jadi banyak bahasa-bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Kenapa? Karena awal dari bahasa itu ya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ayatna dugikeun ka aya dina Quran surat Al-Baqarah nya. Sering ku Pak Mus diaoskeun wa 'allama Adamal asma tuh, Pak. Dan Allah mengajarkan kepada Adam asma, nama-nama. Nah, hanya Allah ngajarkan nami, Allah ngajarkan ilmu gitu. Allah ngajarkan teh cara. Nah, hanya Allah ngajarkan Adam nami. Sabab nami mah jadi karakteristik. Cobi nya. Nami di dia anu sami abdi bapaknya nami abdi Asep Suryana, Pak Asep Dedi Suhendi, Asep Suhendi, terus Asep terus tuh mana Nusir Asep cobi sami Asep nagada oh oke Asep dah sami di dia pun tanya namina Asep kanggo ngabentenkeun nami Asepnya. Misalkan abdi karena pekerjaan guru, Asep guru. Karena bapak pekerjaan misalkan di mekanik, Asep mekanik gitu ya. Terus bapak Pak Usepnya tuh nami Asep sareng Usep teh tasgir, Pak. Rairaka Hasan, Raina Husein. Tina bahasa Arab aya tasgir. Ditasgir, Pak. Hasan besar, Husein eta teh Hasan kecil. Asep besar, Usep kecil, Pak gitu. Ditasgir, Pak. Kusunda diadopsi bahasana teh gitu. Jadi aya nami aya karakteristik. Tuh gitunya. Aya deui banyak namina Asep. Dina pipina aya codet jadi Asep codet gitu. Asep kelep teh aya, Asep silet aya. Asep naon deui, Pak? Seueur, Pak, Asep teh.
Asep bedog, tukang bedog aya Pak ya. Jadi jadi nama itu biasanya dialamatkan dengan karakteristik. Tuh Pak, Allah mah langkung pinter tibatan orang. Jadi kenapa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama? Ya, nama. Lihat Pak, jika Bapak tidak tahu nama, ya benda-benda yang misalkan di dunia mekanik, alat-alat tidak tahu benda, karakteristik, cara, kemudian cara penggunaan, kemudian fungsi tidak tahu Pak. Ya, tidak tahu. Di sini pasti alat yang ada di sini ada namanya. Mulai dari yang terdekat, ini buku, ini meja, terus di lampu, nanti Pak, karpet, mic. Satu nama, di situ ada fungsi dan cara berbeda. Ya, fungsi cara berbeda. Pensil, ini dunia, misalkan dunia ATK kan, diambil dunia dapur. Jadi ketika Bapak makan, ku pensilnya nok tuangeuna, kan jadi salah. Jadi salah. Inilah kenapa di dalam Al-Qur'an wa 'allamal adama asma'a kullaha. Gitu. Asma'a kullaha. Wih Pak. Kemudian lihat kepada yang terbesar alam semesta Pak. Ya, alam semesta, benda-benda langit. Jika tidak tahu nama, ya, aya dina malam, pada waktu malam ada benda yang bercahaya, tidak tahu nama. Coba. Ya. Ketika tidak tahu nama, tidak tahu fungsi. Makanya tahu nama ada fungsi, Pak. Berarti bulan, fungsinya apa? Siang hari ada matahari. Namanya tahu? Matahari. Fungsinya? Nah, fungsinya adalah gitu kan? Jadi kenapa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam adalah mengajarkan nama. Ya, mengajarkan nama. Makanya menjadi satu hikmah bahwasanya ketika orang tua kepada anak ajarkan dulu nama. Nama Allah. Nama Allah apa? Asmaul Husna yang 99. Ajarkan, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ajarkan namanya. Kemudian nama Nabi, Pak. Nabi ajarkannya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Bukan Nabi Muhammad. Ajarkan nama-nama. Biasanya dari nama itu akan keluar satu karakteristiknya apa, keutamaannya apa, kemudian apa yang menjadikan kelebihan. Tuh dari nama. Itulah satu kata wa 'allamal adamal asma. Asma itu dari kata isim, Pak. Ya, ismun. Ya, ismun itu isim masdar. Dari ya kata isim masdar, kemudian jama dari ismun itu adalah asma. Tuh Pak, ku nami mah jadi jalan teh terang Pak, idrok. Jadi belum pada fase ilmu, idrok dulu. Jadi ilmu itu harus idrok dulu, dicari Pak, diketemukan. Ketika bertemu maka jadi pengetahuan. Itu Pak proses ilmu teh, ya. Nah, masoib itu jama dari musibah. Makanya musibah itu diadopsi ke bahasa Indonesia. Jadi kata ini menjadi konotasinya negatif, Pak. Ya, konotasinya jadi negatif. Kenapa musibah? Musibah dialamatkan kepada perkara yang buruk biasanya. Tetapi musibah itu dalam Al-Qur'an bukan hanya pada konotasi negatif, tetapi pada konotasi positif juga menjadi musibah. Ya, menjadi musibah. Kalimatan naon dalilna naon? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Tuh. Gitu. Ku Al-Qur'an mah dipaluruh, Pak. Ku Al-Qur'an mah diluruskeun. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang jauh dari panduan Al-Qur'an memahami kata musibah itu hanya pada konotasi buruk, negatif. Apa yang menimpa kalian kebaikan, maka itu dari Allah. Dan apa yang menimpa keburukan, maka dari diri sendiri. Kenapa keburukan diri sendiri? Satu, bisa jadi ilmu tayaan. Dua, hati bisa jadi kirang sabar, Pak. Ku kirang sabar mah jadi awon, Pak. Jadi awon. Katilu salah tah carana. Jadi ku Allah mah sareng Nabi teh ngaluruskeun akhlak teh kitu Pak. Kieu atuh carana, hoyong janten jalmi saleh mah kieu carana. Dugikeun ka
Imam Ibnu Qayyim ngadamel kitabna seueur Pak. Zadul Ma'ad, bekal tempat Zadul Ma'ad apa? Bekal hidup, ya, bekal hidup. Kemudian Ibnu Qayyim ngadamel kitab Madarijus Salikin, tahapan-tahapan orang-orang salik. Salik itu orang-orang soleh. Makanya jika Bapak ingin belajar menjadi orang yang soleh, nah coba Pak bagaimana ulama sekitar tahun 700 Hijrihan, ayeuna 1440 genep 7 nya tuh. Tina 700 kena ka 1400 setengah nanya 700 tahun yang lalu ulama sudah menyusun kitab. Terus Imam Ibnu Qayyim ngadamel kitab Ruh, ya, tentang ruh tuh. Nah, itu juga harus dikaji. Makanya balik lagi Pak, yang menimpa keburukan kebaikan, yang menimpa kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari Allah? Karena jalannya cahaya. Yang namanya cahaya tidak mungkin jadi gelap. Allah mah nuntun ka jalmi ku cahaya. Makanya ketika seseorang itu ada cahaya, maka tahu jalan terang. Poek we Pak sabasir jati. Lampu teu aya, lilin teu aya, korek teu aya. Bapak teh kan mapah teh ranadapan banyak. Rayapan aya weh korek bapaknya. Saalit hiji satu batang korek. Jadi tahu kan ada wilayah-wilayah, ada jalan-jalan yang benar. Itulah Al-Qur'an. Jadi menuntun manusia kepada cahaya. Jadi Bapak upamanya yang jalan-jalan atau nanti dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat itu, jadikan Pak Al-Qur'an teh jadi cahaya. Bisa jadi cahaya tuh karena kita bisa menuntun jalan. Bilih ya Bapak tekan tos ngaos ini jadi poekeun Pak nya. Karena gitunya poekeun mata ini melihat tetapi tidak tahu jalan terang. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena selama hidupnya tidak tahu Al-Qur'an. Terang kumaha fungsina Al-Qur'an teh. Ayeuna dipasang terang Al-Qur'an teh kanggo cahaya urang penerang jalan supados teu poekeun gitu. Paminu jalan-jalan kana motor kana mobil mah sebagai petunjuk jalan. Jadi Google Maps udah Pak jalmi Pak nganggo alatnya jalan-jalan gitu. Jadi aya jalan. Nah, jadi musibah itu di dalam Al-Qur'an konotasinya bisa konotasi negatif dan konotasi positif, baik dan buruk musibah teh. Bagaimana seorang muslim ketika ditimpa musibah, ayeuna teh nuju musibah Pak, akhir tahun pasti weh Desember mah musibah. Pasti setiap tahun musibah. Aya di kajian sebelumnya bahwa setiap zaman itu akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung zaman itu musibah. Makanya siap-siap Pak, tahun 2002 genap nanti di bulan Desember siap-siap Pak, akan terjadi musibah. Dah gitu Pak, ya gitu. Pola nate gitu. Kenapa di akhir tahun begitu? Ternyata orang-orang salah menyikapi akhir tahun. Jadi aya prosesi pesta akhir tahun gitu. Akhir tahun menuju tahun baru. Akhir tahun dan awal tahun. Jadi salah Pak. Makanya hati-hati ya untuk mengakhir tahun itu adalah bagaimana kita di dalam surat Al-Hasyr wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu. Makanya balik lagi Pak, hatemah kumaha soca. Ulang banyak, hatemah kumaha soca. Upami hati itu bersih, lembut, maka nanti akan terlihat dari mata. Mata, bagaimana hati itu lembut, mata yang jarang mengeluarkan air mata biasanya keras. Tetapi kalau mata yang setiap harinya keluar air mata untuk bisa melihat kemudian menghisap diri itu dengan air mata. Biasanya banyak air mata itu akan melembutkan hati. Jadi hari ini kita melihat bencana-bencana yang di Sumbar, Sumut, Aceh, banyak. Ayeuna di urang di Kabupaten Bandung masih Pak tiap tahun banyak, masih tiap tahun. Aduh kebayang Pak, abdi ninggal tina Instagram banyak.
Ayah satu nulungan satu Pak. Ayah satu nulungan satu. Ternyata gajah itu adalah makhluk yang hatinya bersih Pak. Ya, hatinya bersih. Nah, nulungan singa, nulungan kucing, nulungan anjing banyak. Nulungan Pak. Ku gajah mah karena apa? Karena makhluk yang besar. Yang besar. Barangkali di luhur suhuneun agoro Pak nangis banyak tuh. Coba Pak, bagaimana bisa tidak lembut hatinya Pak? Ayah banjir teh ternyata lain ku cai Pak, ku kayu. Itunya banjir teh nah hanya ku kayunya, ku kayu tuh. Ternyata jelas kata Quran. Widih kana Quran. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan daratan. Daratan lainnya, daratan heula ternyata. Daratan dan lautan kusabab tangan-tangan kerusakan tangan-tangan manusia. Panangan dosa apanya? Tuh, ku panangan, Pak. Ya, ku panangan. Panangan teh kedade ilmuwan, Pak. Ya. Panangan teh kedade ilmuwan. Upami panangan teh di ilmuwan ya gitu, Pak. Tidak tahu ekosistem kehidupan. Ari kehidupan teh ekosistem teh sanes hungkul manusia. Jadi ada hewan-hewan di sana. Jadi rusak habitat. Yukikeun kadung ka dugul banyak hutan. Sebab apa? Banyak ternyata faktor-faktornya. Atos Pak, karena politik banyak. Terus we ulah ka diteraskeun. Urang meninggalna kanggo pieunteugeun urang. Bagaimana hati ini dilatih untuk bisa lembut. Bagaimana mata ini dilatih untuk bisa mengalirkan air mata. Jadi bagaimana seharusnya kita seorang muslim untuk menurunkan atau mengeluarkan air mata di sholat tahajud. Begitu karena sholat tahajud. Tahajud teh salah satu media untuk kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menghadapi dunia lebih tegar. Mari naon dunia itu mataun adalah satu mataun teh apa? Perhiasannya, perhiasan. Al-gurur yang melenakan gitu. Makanya yang diajarkan Nabi SAW adalah bukan kekayaan ternyata. Yang diajarkan Nabi adalah kebahagiaan. Doa naon Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebahagiaan tuh Pak. Ya Allah berikanlah kepadaku kekayaan dunia atau kebahagiaan dunia? Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan seueur artos, sadik artos. Gimana? Bapak? Teh agerannya mending Bapak suraseri pemiseur artos. Nya. Pemiseur artos lemah lesu letih sabar eleh Pak. Leles lieur. Tuh nya jalmi mah sok salah tanggapannya hari kebahagiaan teh pemiseur artos bahagia, pemiseur artos tidak bahagia. Jadi harus jadi ukuran. Bagaimana kita otak kita berpikir seueur artos jadi jalan kebahagiaan. Ajarkan anak kita kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan apa? Bisa jalannya adalah banyak uang. Dengan jalan banyak uang bisa menjadi jalan kebahagiaan. Ataupun tidak ada uang juga sama harus jadi jalan kebahagiaan. Itu, Pak. Bentena kebahagiaan dan kesenangan apa? Bapak teh hoyong kesenangan dunia, kesenangan akhirat atau kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat? Kebahagiaannya, kesenangan itu hanya pada fisik mata. Kebahagiaan ada fisik hati. Makanya itu Pak, upami Bapak kesenangan, Bapak teh teras, ibu teh teras, check out teras, check out. Ya. Check out. Pagi check out, ayah, ya barang baru ya. Mengakhiri akhir tahun. Sekedap di Ramadan. Ayah sekedap di Ramadan ya. Cek out ieu. Cek out. Modeng kayak kaping sebenarnya genepnya kayak 12 gitu. Cek out. Harganya apa? Harganya satu barang Rp1. Oh, se-Indonesia, Pak. Tahnya. Wah, pang bayuna cek out. Terjadi, Pak. Ya.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada manusia. Manusia mada diujina ku kesenangan. Ya, ku kesenangan. Makanya kesenangan itu jangan sampai melalaikan. Makanya rubah kata kesenangan dan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah i'lam anna ma asobaka. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpa kamu lam yakun liyakhti'aka, tidak mungkin luput darimu. Jadi musibah itu, asobaka itu di sini asobakanya bukan asobaka yang suatu keburukan, Pak, pasti dari kebaikan. Kebaikan juga akan menimpa. Tetapi di sini liyukhti'aka itu adalah musibahnya adalah musibah yang buruk. Jadi musibah itu terjadi karena liyakhti'aka, luput dari ilmu atau kesalahan dirimu katanya. Wa ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Tidak akan mungkin kesalahan itu menimpamu atau tidak akan mungkin musibah itu akan menimpamu kecuali dari kesalahan. Nah, hari ibu sok seger salah. Sebutkan satu. Wah, syarat hiji deukeun ka 100 teh cigana mah langgung banyak 100 hiji aya. Bapak gak ada salah? Gaduh banyak. Badai diulangi kesalahan. Gitu ya. Jadi manusia itu belajar dari kesalahan. Ada nggak manusia belajar dari kebenaran? Ada nggak? Tidak ada ya. Justru manusia itu belajarnya adalah belajar kebenaran untuk jadi benar. Bukan belajar kesalahan dari kebenaran untuk yang benar jadi salah. Ya, jadi salah. Nu salah jadi benar. Manusia tahu Pak. Nu benar jadi salah, nu salah jadi benar. Kedana nama nu benar teh jadi benar, nu salah jadi salah. Kedana gitunya. Tapi hukum manusia tidak. Yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Nah, itu Pak ya, satu kuncinya adalah apa yang menimpa kalian itu luput dari diri kalian. Kemudian yang kedua, maka dari itu akhlak seorang muslim yang kedua, isbir ala ma asobak. Maka sabarlah atas apa yang menimpamu. Sabar teh menahan diri emosi dari suatu keadaan untuk tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu atau tidak terkendalikan. Makanya isbir itu biasanya kaitannya adalah dengan ibadah ternyata. Di dalam Al-Qur'an kata sabar itu dikaitkan dengan ibadah. Namun ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tuh. Ya. Jadi sabar teh bukan mendiam diri, Bu. Nya mendiam diri di buku orang sabar. Ya. Abi mah sabar we. Ya. Padahal bapak tos leres, ya, tos leres. Di jalan, di jalan dalam keadaan benar juga, ya bisa jadi kita apa namanya menjadi sumber amarah, Pak. Padahal kita benar. Nah, makanya isbir ala ma asabak, satu sabar. Waqra fi fadailis sabri, kemudian baca tentang keutamaan sabar. La'allaka takunu min ahlika, agar kamu termasuk orang-orang yang memiliki kesabaran. Jadi sabar teh kedah diajar, Pak? Kedah diajar ternyata. Kedah dilatih ternyata. Ya, kedah dilatih. Cara latihanna kumaha? Cara latihanna rekayasa atau asli? Walau mah asli. Ya. Upami rekayasa mah tidak akan menimbulkan atau memiliki sabar, Pak. Bapak teh sabar we direkayasa, abdi mah sabar padahal sangu di meja makan teh aya sabar moal tuang gitu rekayasa. Timbul teu sabar moal bapak teh sabar aya artos Pak tina saku teh 1 juta moal dijajankeun sabar duikeun ka sasasi moal dijajankeun rekayasa. Timbul teu sabar? Tidak Pak, tidak timbul. Jadi sabar itu adalah suatu kejadian yang mana hal tersebut asli Pak, tidak bisa direkayasa. Nah, maka sabar itu
adalah suatu perkara yang harus kita latih. Kemudian bagaimana cara melatihnya adalah membaca. Bagaimana keutamaan sabar. Nah, jadi Pak kitabul adab kayak Pak diajar Pak. Kita tina kitab adab teh aya amalan-amalan hati ya, amalan hati. Satu sabar, tawakal, ikhlas, jujur. Nah, ini Pak. Ikhlasnya. Nah, eta kajian-kajian adab. Dicari Pak kajiannya bahwasanya kita tidak hanya tahu tentang kalimat sabar saja. Tiga, ta'akkad anna ikhtiyarullah khairun. Yakinlah bahwasanya pilihan Allah itu adalah baik. Apapun yang menjadi ikhtiar Allah itu pasti baik. Terkadang manusia tidak sanggup memilih ieu teh sae, ieu teh aun. Tetapi orang mah nyuhunkeun ka Allah teh kasayan. Saumpamina amanah ieu teh sae kanggo abdi, kanggo keluarga abdi, tibakeun kesabaran, tibakeun kelancaran, tibakeun kesehatan. Bisa jadi apa yang menjadi amanah, misalnya aya amanah teh anu dugikeun ka teu mah, berarti ieu teh aweun. Ya, amanah itu menjadi buruk. Jika suatu perjalanan sumber rezeki ini menjadi baik, maka berikanlah kebaikannya. Kurang kali 7 sakola sadayana, berarti baik. Ya, gitu. Kemudian minakhtiyarika linafsika, dari pilihan dirimu gitu, dari pilihan dirimu. Makanya bagaimana pilihan baik itu menjadi baik? Maka aya salatna. Salat meminta kebaikan namina istikharah gitu tuh nya. Ku Islam di maranah Pak, jika Bapak ada suatu keinginan kebaikan, istikharah, meminta pilihannya adalah pilihan kebaikan. Tata carana salatna, rakaatna, waktosna bebas, lebat karena salat mutlak gitu, salat mutlak istikharah mah. Tetapi kata ulama diusahakan pada malam hari gitu, pada malam hari. Tapi pada dasar nama istikharah bisa dilakukan kapan saja. Rakaatnya sebiji 2, namanya 2 sampai sedang hajat teh. Sedang hajat. Tuh, meminta kebaikan adalah istikharah. Meminta pilihan terbaik adalah istikharah. Itu Pak. Jadi jalanna istikharah itu adalah satu, digerakkan orang-orang itu dengan kebaikan atas pilihan Bapak. Itu adalah satu bentuk ikhtiar atau istikharah. 4. Mahmakana hajamul bala'i. Sebesar apapun yang menimpa musibah itu, falillahi adalah satu kekuasaan atau yang dimiliki oleh Allah. Fi aqdarihi hikamun azimun, yang di dalam ketetapan itu mempunyai satu hikmah yang azimah. Jadi sok sanaos bahwa keburukan itu jalannya dari diri sendiri, tetapi harus jadi keimanan Pak, keimanan takdir. Kasih beri ya, mohon pada qadar. Rukun iman sebiji terakhir, beriman kepada takdir Allah, yang baik yang buruk, baik dan buruk gitu ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tuh gitu. Qala ta'ala, ia berfirman yang maha tinggi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. La tahsabuhu, dan janganlah kalian mengira bahwa musibah itu buruk, syarran buruk, lakum bagimu. Jangan mengira bahwa musibah itu buruk bagimu. Aduka leres duka henteu teh di Instagram, banjir bandang duikeun ka satos banjir teh si cai teh jadi hejo. Itu benar enggak atau hoax?
Benar atau ya? Mohon. Oh, benar. Nah, wallahu alam ya. Nah, bisa jadi begitu, Pak. Ya. Biasanya apa yang terjadi? Upami gunung meletus, banyak letusan gunungnya, si tanah jadi subur, jadinya. Kemudian nanti biasanya bencana alam tuh biasanya setelahnya itu pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Nah, kita sih dua sih. Kalau gue ngeleres, nah biasanya begitu ya. Jadi la tahsabuhu syarrul lakum. Jangan mengira bahwa musibah itu adalah buruk. Bal huwa khairul lakum. Bahkan musibah itu adalah baik bagimu. Walaupun secara habitat, ekosistem itu menjadi misalkan hilang atau mati ya. Tetapi setelah itu akan menjadi kebaikan. Nah, tapi anu leresmanya tina banjir bandang, masjid mah kalewat banyak. Masjid mah kalewat wae. Tempat sujud berarti nya, tempat sujud. Ieu teh simbolna atau ieu teh makna yang tersirat pada hakikatnya, tetapi pada dasarnya adalah hakikat. Orang yang senantiasa pada dasarnya jasadnya diambil oleh Allah oleh musibah banjir, tetapi pada dasarnya orang tersebut adalah sedang mengalami suatu kebaikan kehidupan setelahnya. Kemarin disebutkan banyak bahwa kehidupan akhiratnya panjang ya, seatas kehidupan dunia kemudian masuk kepada barzah, masuk kepada kebangkitan kiamat ya, kemudian mahsyar, dikumpulkan, kemudian mizan ya, mizan dipertimbangkan nah itu ya mizan, kemudian sirat, nah sirat, kemudian surga dan neraka. Tuh Pak Bu ya. Jadi mau sampai kapan manusia tidak ibadah ya, waktunya cuman 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu pun kalau ada 100 tahun, itu pun kalau ada banyak. Aduh riwah Pak peminta nyambutan karena akhirat. Ihdar minal jazah, waspadalah, hindarilah terhadap keputusan. Sawaan bil qauli aw bil fi'li, baik itu keputusan dalam ucapan dan perbuatan. Wa mithalu qauli, contoh satu keputusan dalam ucapan, limadza ya rabbi tabtalini, kunaon ya Allah abdi teh dipasihan musibah gitu maksudnya. Aduh kieu deui gitu ya, sampai melirih ya, sampai melirih. Tempat nanti di mana? Tempat tadi tempat-tempat buruk ternyata gitu ya. Saya nama lima daya Robi tabtalini teh kedana di masjid, kedana di luhureun sajadah. Wa mithalu fi'li, dan contoh keputusan yang dari perbuatan, dorbul wajhi, nenggel ya, memukul wajah di jalan seurnya, perkara-perkara yang jol-jol nenggel baturnya, atau ausyakul malabis, merobek pakaian. Kenapa? Karena tidak menahan tangis ketika seseorang yang dicintai itu meninggal, bahkan dikubur. Biasanya perempuan ya, perempuan ketika suaminya masuk ke misalkan ke pekuburan, dipendam tanah, biasanya tidak kuat menahan nangis. Berbeda dengan laki-laki itu kuat. Makanya dimakruhkan perempuan untuk mengikuti pekuburan itu. Genap ihmadillah annal musibata lam takun a'zama min dzalika. Pujilah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah tidak akan terjadi atau tidak lebih besar dari hal tersebut. Jadi puji Allah Subhanahu wa taala teh ketika musibah yang kita alami itu dibandingkan dengan musibah yang orang alami. Gitu. Bisa jadi orang atau biasanya anak-anak muda stres bisa dari pilihan, biasanya dari pilihan. Kan ada anak-anak muda yang hari ini misalkan ya belum menikah karena memang pengalaman terkait tentang pilihan
upami teh janten padahal tos dihitbah tos tunangan di janten stres Pak, ada yang begitu Pak? Ada ya, ada banyak malah banyak. Biasanya yang seperti itu adalah kurang kuat keimanan ya, kurang kuat keimanan. Kenapa? Karena menjalani suatu perkara atau pilihan dalam berumah tangga juga harus kuat agar tidak ini ya Pak ya. Satu adalah perkara itu bahwa banyak perkara-perkara yang lebih dari dia. Bisa jadi ketika sudah jadi misalkan menikah, ternyata setelah menikah timbul Pak KDRT-nya, kekerasan dalam rumah tangga. Tuh biasanya begitu. Makanya hati-hati anak-anak kita memilih pasangan. Ada 4 Pak ya dina hadis. 1, pilihlah pasangan kalian baik laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. 1. Oh iya, rupanya ya, cantik, cakepnya ya. Kemudian keturunannya lihat ya, keturunannya lihat apakah keturunannya baik-baik, apakah misalkan single parent ini. Kemudian yang ketiga hartanya ya, harta jabatan. Yang keempat agama. Kata Nabi, fazfar bidzatiddin, pilihlah agama akan menyelamatkan. Itu ya dari yang 3. Itu ku agama mah diselamatkan. Nah, ku agama mah maka upami aya nu agamana sae, cantik, keturunan sae, kemudian kaya, pilihlah itu. Gitu. Eta mah spesial. Alhamdulillah. Pamugi putra-putri Bapak ngengengkeun jalmi anu opat gitu nya, anu opat. Ya, gitu dah. Banyak hoyong mah da gitu. Wal naftarid annal musibata hiya maradun syadidun. Misalnya bahwasanya musibah itu seperti penyakit parah. Bapak yang terdama misalkan di dia sing sabar Pak. Ya, sing sabar, gaduh penyawat, sabar. Fahmadillah annal musibata lam takun fi dinik, memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah itu lam takun fi dinik, pada dasarnya tidak akan menguji pada agama. Pada dasarnya adalah menguji kepada kita untuk senantiasa yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Margi da jasad ieu mah wios Pak rusak. Ya, jasad ini pasti rusak. Rusak oleh penyakit, rusak oleh tanah. Yang terpenting adalah amal. Amal ini yang akan menyelamatkan. Maka amalan yang baik menyelamatkan jasad. Amalan yang buruk akan menghancurkan jasad. Gitu. Ya. Maimun Zubair, tokoh NU, ulama sepuh di Jawa Timur, kan mautna teh di Haram, di Masjidil Haram, jasadnya masih utuh, baru dipindahkan, ternyata utuh dari kerajaan Saudi. Tuh kenapa? Ku amal. Ya, ku amal soleh mah jasad ge bakal ngajaga. Wa in kanatil musibati fi naqsin mali, atau cenanya saur penulis teh musibahna teh kekurangan harta alias kemiskinan, ya kemiskinan. Falhamdulillah anna qad hafizalaka sihataka. Pujilah Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sedang memelihara kamu dengan kesehatan. Jadi sehat itu lebih utama dari kekayaan. Kayak seueur artos Bapak tiap dinten, tiap hari ka rekening Bapak tring 1M, tapi Bapak kedah wih rumah sakit. Wah Bu, saya hebat tuh artos teh banyak. Ya. Meningge seueur artos sehat. Gitu ya. Ya, seueur artos sehat. Gitu. Nah, kumaha cara sehatna? Cara sehatna teh adalah tabungkeun Pak kajalmi anu bersih hatena, di mana ketika bersih hatinya keluar lisannya ya doa yang terbaik. Upami Bapak tetiasa ngadoakeun Bapak kanggo diri Bapak kesehatan, pasihan artos titipkeun artos ka
saudara kita untuk mendoakan kepada kita kesehatan. Gitunya. Tiap dinten yang didoakan ku saudara orang pasian we arat. Pak. Ya orang Sunda orang Sunda di pasian 5.000 teh. Si artos nate dugikeun ka ditempel kana tarang Pak. Dugikeun ka nuhun-nuhun Pak. Tah eta teh bersih hatina. Bersih hatina. Itu banyak. Jika Bapak tidak mampu berdoa, jika Ibu tidak mampu berdoa kesehatan untuk diri Ibu, berikan uang kepada orang untuk diminta doanya kesehatan untuk kita. Gitu. Terus 7, tadzakkar annal musibata allati nazalat bika ma hiya illa syai'un yasir, katanya. Ingat bahwasanya musibah yang turun hanyalah sesuatu hal kecil, Pak. Fi maqabilin ni'amil katsirah allati indak, dibanding nikmat yang banyak yang engkau miliki. Itu banyak. Sabara kali Pak sadetik Bapak ngicep beda ngetang mulai gitu. Teka eta punya ari cai tina soca caina naon Pak? Ada hujan atuh karatan Bu. Kan aya asam garam katanya. Aya garam. Asin cobi ditandean kana cangkir leres teh asin. Tuh nya ari cai soca bangga Bapak. Ari cai soca kaluarna kedah kumaha Pak? Sedih. Kedah sedih heula. Tapi kedah upami bahagia keluar teh. Keluar mah bahagia ge keluar. Bingah ge keluar. Tuh gitu. Coba ku abdi ayeuna dipaksa. Bapak nangis. Keluar mah. Moal Pak. Ibu sedih Bu. Moal Bu. Moal. Karena ada hati yang menginstruksikan kepada mata untuk menangis. Gitu. Jadi musibah anu dikaranapan ka Bapak teh emut Pak. Tuh ku nikmat soca ge da moal ka bayar. Ya moal ka bayar. Gitu. 8. Unzur fil ladzi waqa'at lahum masaibu akbar min musibatik. Lihatlah pada mereka yang mengalami kemalangan itu lebih besar dari musibah yang menimpamu. Fahunaka min khasra min man khasira asratuhu fi haditsin. Ada juga orang yang kehilangan keluarganya pada kecelakaan. Hari ini terjadi. Ya, hilang Pak barangkali nu kedahna dipasihan diurus ku urang ku sepuhna, sekarang sepuhnya hilang, orang tuanya hilang. Kemudian wahunaka man usiba bi amrodin. Ada pula orang yang mengalami dengan penyakit kuatin dengan parah. Ja'altuhu yalzamu firosh indata sanawat. Ada juga yang membuat dari kesakitan itu, dari penyakit itu sampai terbaring di tempat tidur iddata sanawat, sampai dengan beberapa lama tahun lamanya. Tuh Pak, seueur ternyata. Sok jalan-jalan Pak ke rumah sakit. Gitu. Ya, jalan-jalan ke rumah sakit, jalan-jalan misalkan ke sekolah tunanetra. Gitu Pak. Tuh, Aagim mah seueur Pak. Ya, seueur. Kenapa Aagim itu lebih kepada manajemen kolbu? Karena orang-orang yang datang itu Pak, orang-orang yang kurang, yang tidak melihat, tidak mendengar, yang kekurangan. Ya. Aagim tuh. Kaduana Aagim teh gaduh orang kali, gaduh adik, gaduh rai. Lain teh kitu. Dugikeun ka meninggalna teh aya tina bukuna, buku Aagim. Dugikeun ka di pangkuan. Ya di pangkuan kaki Aagim. Jadi Aagim teh gaduh raina kirang. Jadi dari situ mungkin ya, dari situ timbullah hati. Jadi kalau tidak begitu hati itu tidak akan bisa lembut. Jadi hati lembut itu ternyata dilatihnya begitu Pak. Ya jalan-jalan banyak ke tempat-tempat orang-orang yang ditimpa musibah. Ikrofis yaril sobirin,
Yang kesembilan, maka bacalah kisah hidup orang-orang yang sabar. La'allahum yakunu qudwatalaka, agar mungkin mereka bisa menjadi teladan bagi kamu. Kemudian 10, i'lam annal ibtila, ketahuilah bahwasanya cobaan yu'arifuka, akan menyingkapkan kepadamu bihaqi nafsika, hakikat kebenaran tentang dirimu, wad ifika, dan kelemahanmu, wa madahajatika ila rabbik, betapa besarnya kebutuhan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak teh butuh teh ka Allah, bapak teh perlu teh ka Allah. Upamanya laras-laras bapak perlu ka Allah, bagaimana caranya? Ya, kita perlu kepada Allah, kedah ditimpa sakit dulu baru perlu ke Allah, ya. Kedah ditajong heula karek keluar tah zikir banyak ditajong astagfirullah, kedah ditajong heula nya pasti aduh insyaallah. Makanya bagaimana caranya orang yang bisa berzikir kepada Allah? Di Al-Qur'an surat Ali Imran tah. Ya, Ali Imran, kamu semua Ali Imran 190, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Tuh, seorang muslimah zikirnya kedah di dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, calik. Nah, calik deh Bapak kedah hati teh kedah zikir. Ya, wa ala junubihim, baring. Tidur maksudnya apa? Ya, tidur. Dalam keadaan bangun maksudnya apa? Bapak aktivitas kan dalam keadaan bangun, Pak. Ya, dalam keadaan bangun. Tiasa tuh Bapak aktivitas jalan-jalan dalam keadaan duduk, biasa ngomong mobil. Pasti dalam keadaan berdiri, maka berdirinya bapak-bapak harus disertai dengan zikir. Dalam keadaan duduk capek Pak, aktivitas teras Pak, kedah calik Pak, calik nuang kala Pak, zikir. Ya, zikir. Capek Pak, calik teras, kedah istirahat maksud namanya, istirahat. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Itulah yang dinamakan ulul albab. La'allaka tilkal musibata bisababi dzubin madat. Barangkali musibah itu disebabkan oleh dosa masa lalu. Tuh. Bapak teh nah ya teh oh ternyata 10 tahun kepengker Bapak Ibu melakukan perbuatan dosa. Nah, sing ngemut Pak, kumaha cara ngahapus dosa? Nah, patasan itu sir naros itu maksudnya. Punten banyak. Kumaha cara ngahapus dosa? Istighfar. Salat antara salat dan waktu salat dalam sehari, subuh ka zuhur tamhus menghapus dosa. Subuh ka zuhur ngapus dosa, zuhur ka asar ngapus dosa, asar ka maghrib ngapus dosa, maghrib ka isya ngapus dosa, isya ka subuh dia mah ngapus dosa. Jumat ka Jumat, pekan ka hiji ngapus dosa, Jumat kedua ngapus dosa, katilu ngapus dosa, Jumat ka Jumat ngapus dosa. Terus kan Idul Fitri ka Idul Fitri ngapus dosa. Idul Fitri tahun 2000 sekian hapus dosa. Ayeuna 2002 genep ka halaman moal Pak. Idul Fitri 2002 genep Bu. Insyaallah. Kedah insyaallah Pak. Kedah. Nah, kanggo ikhtiar ngahapus dosa. Itu ya ngahapus dosa. Itu banyak sanes nambihan dosa. Ramadan ka Ramadan, lebaran ke lebaran ngahapus. Jadi nambihan nabihan dosa. Ulah gitu. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian, wa ya'fu an katsir,
dan Dia memaafkan sebagian dosa yang besar. Tuh, kupanangannya dosa tanya. Nah, ada tina kalimatna tina Al-Qur'an henteu ku soca gitu. Henteu ku mastaka, henteu ku kaki. Nah, hanya kupanangannya. Nah, kenapa? Karena deui ya, panangan apa yang dilihat, panangan apa yang terfikir, panangan apa yang tergerak di hati. Itu hati mah iman tempatna, akal mah ilmu tempatna, amal mah panangan tempatna. Gitu banyak panangan. Makanya panangan teh kedah di ilmuan, panangan teh kedah di imanan. Jadi iman teh sanes unggul hate, panangan ge kedaya imanan. Itu iman. Fa'alaika bitaubati wal istighfar. Hendaklah kalian taubat dan istighfar. Tuh, tina Quran surat naon tah, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuh. Nya diserukeun ke jalmi nu iman nya. Nah, henteu jalmi kafir nu dipiwarang tobat. Taya wadah, Pak. Ya taya wadahna kan nutup. Jalma iman mah wadahna muka. Kusabab muka pasti ya akan terhubung dengan dosa. Taubat tuh, Pak. 12 tadzakar anna musibata tamhu khotoya. Ingatlah bahwasanya musibah itu dapat menghapus dosa. Ya. Jadi ku musibah mah Bapak bakal emut. Duh, naon ieu? Dosa naon ieu? Dugikeun ka abdi misalkan ti caletot. Ah, dosana naon? Misalkan jadi sariawan Bapak teh. Seueur sariawan berarti seueur nyarios kaun. Ya. Kemudian naon deui Pak? Hal-hal anu misalkan ararateul misalnya Bapak teh. Ararateul naon ieu? Tuangan biasanya ya tuangan. Duh, tuangan lepat. Ya tuangan anu haram dah, Pak. Ararateul naon tah? Teras diamutan. Dengan mencari kesalahan itu kita mendatangkan suatu ampunan atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Meminta bahwa kesalahan yang kita lakukan untuk diampuni. I'lam anna a'malaka shalihah. Ketahuilah bahwasanya amal soleh itu allati kunta taf'aluha yang dilakukan olehnya fi halis sihah pada keadaan sehat. Tuh, Pak. Jadi nuju sehat mah Bapak nuju sarehatnya. Nah, waktosna kanggo amal soleh. Ulah ngantos amal soleh teh nuju sakit, Pak. Nuju sakit. Aduh kaemut. Hoyong ibadah ka masjid ka Al Kausar teh keolah nontosan. Ulah Pak nuju sehat. Bukan nama kalimat lagi ya Pak, emutan. Bapak nuju sehat waktosna amal soleh. Ibu nuju sehat waktosna amal soleh. Laka ajruha fi hali marodika. Dan orang yang melakukan amal soleh itu yang terus dilakukan secara istimror, secara terus menerus, terus sakit Bapak teh. Ibu teh sakit. Kengeng teh pahala kebaikan Bapak yang dilakukan ketika sehat. Bapak teh setiap hari ngaos ya. Ya, Selasa Sabtu. Terus Bapak teh sakit. Kengeng teh pahala pengawasan Selasa Sabtu. Kengeng gitu. Di mana tah keteranganna? Ieu dihandap kama fil hadis. Idza maridul abdu au safara kutiba tuh. Jika apabila seorang hamba sakit atau safar bepergian, kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun, maka pahala itu, amal kebaikan itu dicatat sebagaimana Bapak mengerjakan ketika Bapak sedang sehat dan keadaan mukim. Bapak nuju mukim, Pak? Ibu nuju mukim? Nuju mukim. Dan nuju safar mau mulai di dia. Gitu. Jadi nuju Bapak safar, Bapak tedamang, pahala amal kebaikan Bapak tetap dicatat. Ya Allah, nah niatkan Pak. Ya Allah, abdi nganiatkeun
tolab ilmu ngaos dina dinten Salasa sareng Sabtu sehatkeun abdi ya Allah gitu. Ya Allah niat abdi ngaos dina dinten Salasa sareng Sabtu pasihan rezeki kamu abdi ya Allah. Ya, pasihan rezeki, pasihan sehat. Eta dua apa nu puncak namanya? Pasihan rezeki sareng sehat. Atau anu katiluna Bapak sedang ada masalah keluarga, ya Allah abdi nganiatkeun ngaos dinten Salasa sareng Sabtu hoyong dipaparin murangkalih lancar kuliah S1, S2, S3 gitu. Nya bios kitu ngadoa? Itu namanya tawasul. Ya. Tawasul teh eta nu dimaksud teh. Dina surat Al-Kahfi kitu. Ya, pemuda ditutup di dalam gua, tertutup batu, kemudian ingin terbuka batu itu, dia berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Ya Allah, aku melakukan amal soleh pada waktu saya sehat. Ketika kapan ini? Mohon dengan amal soleh itu bukan pintu dari batu itu dibuka. Maka sami Pak, Bapak oge sami, ya Allah abdi, tapi ulah digigireun bapak-bapak. Ibu teh jadi dikeras jangan Bu. Iya mah perkara yang harus rahasia pribadi. Ya, tapi dalam kajian ini menjadi bagian keilmuan untuk kita sekalian. Ya Allah abdi teh salat 5 waktu ka masjid, 7 dipaparin musibah kemusibahan. Misalkan kesulitan urusan, abdi teh nuju ka repot naon banyak doa. Ku amalih abdi salat 5 waktu nyuhunkeun dipaparin kalancaran. Itu. Banyak sing emut Bapak teh naon amal soleh teh. Jadikeun tawasul wasilah kanggo ka Allah. Gitu nya. Bapak gaduh artos hoyong ngajantenkeun berkah artos eta teh ku pelaksanaan ngaos Salasa Sabtu supados Salasa Sabtuna terus berjalan hoyong infak we ka masjid. Ya Allah abdi infak ka masjid sakian kanggo keberlangsungan dakwah di Masjid Al-Kautsar. Salatna, ngaosna, ibadah-ibadah nu sanesna. Tah urang pada Ramadannya pada kami. Kita akan mendengar program apa dari PDKM. Kita selaku jamaah, kita mendengar program-program dakwah nanti persiapan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, tiasa direncanakan ayeuna. Ya, direncanakan disampaikan kepada jamaah. Kemudian kepada para jamaah, insyaallah atas rembukan musyawarah kita akan melaksanakan A, B, C, D. Mohon kiranya untuk dukungan kehadiran, dukungan material, untuk sama-sama. Tuh, Pak. Ku kitu mah jantan amal soleh tak. Dengan amal soleh itu wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terus Pak didoakeun. Sanes ria eta mah apanya? Disebatkeun ria jadi kumaha tah? Disebatkeun ria jadi kumaha? Disebat ria ketika amal soleh itu dilihat oleh manusia. Mau dilihat oleh manusia. Pujian manusia. Jadi ria gitu. Makanya doa-doa yang tadi ada Pak? Tidak boleh misalkan di dalam obrolan abdi maunya kamari nyumbang ke Sumatera Utara teh saem abdi mah ria gitu ya abdi mah sesahrian ge gitu ya. Tuh artos lagi aya kwitansina dari aduh yakin-yakinnya aduh masyaallah. Teruskan Mbak memugi rengse nomor seberapa itu? 14. Oh. La taghfil jangan lupa ya. Atau jangan diabaikan anir ruqyah. Dari ruqyah itu apa? Pengobatan Islam, Pak. Pengobatan Islam biasanya dengan doa wal istighfar. Jadi pada intinya ruqyah itu adalah doa. Ruqyah yang terbaik adalah meruqyah diri. Caranya dari sholat. Jadi sholatnya Bapak nuju ngaruqyah Bapak. Ya. Jadi ayatnya nu sholat kesurupan. Mending sok seueurnya di pabrik-pabrik seueur ibu-ibu kan ayeuna didominasi oleh ibu-ibu ya. Pekerjaan perempuan kesurupan massal.
Anu salat mah moal, Bu. Nu salat mah moal. Bumi aya nu salat, nu sok salat masih kasurupan, pertaroskeun heula salat kumaha. Salat ngalamun ternyata. Ya, wabil Quran wal adiyati syariah, dengan Quran tuh banyak Quran carana kumaha. Jadi bapak ngaos tiap dinten tiap bada salat salembar teh nyaeta ngarukiahan bapak. Saatos baca Quran teh Pak, ulah waka ditutup Quran teh sakedik sakedap ya Pak nya kanggo ngadoa ka Allah, ya Allah sakedik we doa mah. Tapi nyeureud kana manah Pak nya. Alhamdulillah tiasa ngaos Al-Qur'an. Pamugi soca abdi, pamugi lisan abdi gitu Pak. Gitu. Pamugi pandangan abdi. Nah, gitu. 15. Iqra fil mukhalifati allati takunu fil ruqyah wa inda ruqati litahdhar minha. Bacalah ya pada hal-hal yang melanggar arratil allati takunu fil ruqyah, yang terjadi pada ruqyah. Apa yang tidak boleh di ruqyah itu? Makanya Pak, hati-hati sekarang ruqyah menjadi ruqyah batilah, bukan ruqyah syar'iyah. Ya, buat ruqyah batilah. Jadi ngaruqyah tapi tara salat ngaruqyah teh. Aya Bu? Aya. Aya. Aya pengobatan. Dugikan kacalik, anggo sorban banyak. Taus lagi lekoh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas adan Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, kumaha tah nu ruqyah. Teraskeun atau nabi salat? Salat anu leres mah apanya? Rengse heula. Ngobatan kan aya kitu nya. Rengse heula. Tuh, Pak. Kemudian 16, indal bala'i iyyaka an tastami'a liman yad'uka ila dhihabi lis-saharati wal mash'udina. Ketika tatkala ditimpa musibah, berhati-hatilah. Ibunya, ibu teh sok kadang lobeng naon poekeun punya. Terkadang ada orang ini antastami'a liman yad'uka. Upami ibu nuju sakit mah, Bu, cobian we atuh Kak. Terus mulai nya kanggo nyuhunkeun mangga cobian atuh Kak ila dhahabi li saharati. Cobi atuh ibu ngadongkapan tukang sihir. Gitu. Wal mas'udina atau kadukun. Cobi ibu cariosna cenah nya. Daripada suka aya. Ahli hikmah. Nah, mulanya jadi pengobatan dengan tenaga dalam. Tetapi di awasan ku awasan Al-Qur'an. Kemudian penyakit Bapak aya nu dialihkeun kan nu. Kade nu kitu teh sihir. Nu kitu teh kahin, dukun gitu teh nya. Kade Bu? Kade. Ulah. La budda liman istisyaratil hukama anil kaifiyati ta'ammul ma'a hadzal bala'i alladzi waqa'a 'alaika. Harus la budda diharuskan bermusyawarah dengan orang-orang yang bijak. Bijak teh banyak. Jadi di bawah bijak teh ahli ilmu, ulama, di atasnya hukama. Jadi Bapak hari ini ya targetan Bapak adalah menjadi hukama. Bapak sekarang di lingkungan orang-orang yang berilmu sudah jadi ulama, tetapi tidak semua orang menjadi hukama. Jadi satu target kita, kenapa kita mencari ilmu, kita akan meraih posisi derajat hukama, orang-orang yang hikmah, bijaksana, ya orang-orang yang hakim. An kaifiyati ta'amuli, bagaimana menghadapi cobaan itu yang menimpamu. Jadi kumaha cik ka orang-orang yang berilmu nyuhunkeun satu petunjuk bagaimana saya harus menghadapi musibah ini. Oh, saeureun ku salat. Oh, saeureun ku infak. Oh, saeureun ku zikir istighfar. Kemudian jangan lupa Pak, musibah juga atau penyakit juga harus diikhtiarkan dengan bertanya kepada ulama. Ulama dalam penyakit dokter, Pak. Gitu ya. Ulama yang tahu tentang penyakit kulit ya dokter, penyakit dalam ya dokter. La tattakhid qararan
Jangan mengambil keputusan fi hali musibatika, dalam keadaan diberi musibah. Pemimpin tujuh tedamang disuhunkeun karena keputusanna atus lepat illa ba'da ta'anni, kecuali mempertimbangkan dengan matang, wa dirasati ab'adi, dan mempelajari dimensi-dimensi zalikal qiror, keputusan itu, wa fawaidihi, manfaat, wa adrarihi, dan kerugiannya. Jadi meminta suatu keputusan kepada orang yang terkena musibah tidak boleh, Pak, karena akan menjadi salah dalam keputusannya. Ahsanidhanna, dan berfikir berhusnuzonlah gitu ya, billahi, kepada Allah Jalla Maha Agung, wa ala Maha Tinggi. Berhusnuzonlah ka Allah, terus we ka Allah teh husnuzon. Dugikeun ka urang teh upami dipasihan musibah, penyakit, atau napi katimpa hal-hal nu awon, urang tekengeng ya, tekengeng suuzon ka Allah. La takullau, jangan mengatakan jika lamun ulah ya, lamun abdi kapungkur, lamun terkerah, li annaha taftahu amala syaiton, itu akan membuka pintu amalan setan. Itu setan. Bal kul, sebaliknya harus mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kehendak Allah, wa ma syaa, apa yang dia kehendaki, fa'ala, dia lakukan. Pak, Bu, asna qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kenapa, Pak? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu ieu mah kehendak Allah sareng Allah anu ngahendaki, Allah anu ngalakukeun. La tahzan ala ma jara laka, jangan sedih apa yang terjadi padamu, au ma faqadtahu bisababil bala, apa yang hilang disebabkan kemalangan atau kemusibahan. Da musibah mah pasti, Pak, ya, musibah mah pasti. Aya di media sosial mobilna teh Ferrari ajajar siga sab salat barisan kedua barisan katilu di canak banjir, kalebetan ku lumpur rusak atos, Pak, gitu dunia mahnya atos. Jadi dunia mah kata orang-orang bijak, dunia itu seseorang tidak mungkin dapat. Jika dapat tidak mungkin banyak. Jika banyak pasti sebentar. Kalaupun banyak pasti sebentar, tidak akan lama gitu. Jika lama pasti rusak. Dunia mah gitu. Di Al-Quran surat Ar-Rahman, Pak Yusuf, kullu man 'alaiha fan, tuh nusuk Pak Yusuf di awas. Setiap man, orang ya, fan, itu akan rusak. Dugikeun ka nyanyinya, aya nyanyina Dewa 19. Tuh dinyanyikeun nya ku band mah. Nerap teu ka tukang nyanyina. Dukanya ada yang nyanyikan Quran tapi ahlakna teu jiga Qurannya. Aduh, masya Allah. Tos, Pak, ulah suzon. Nah, anu saya kumaha? Bang Haji, anu saya banyak. Tuh, judi, tuh, tara judi. Tuh, jadi ini juga sama, mendakwahkannya adalah Al-Qur'an. Nah, jadi ulah ucapkan lamun atau jika, tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Innal li anna dzikriyat as-salibiyah tujaddidil hazan. Karena sesungguhnya kenangan negatif itu, tuh salib teh, Pak, negatif, Pak, artinya teh. Jadi salib teh negatif, salibiyah. Coba Bapak lihat, Pak, nanti di kamus tentang pengertian salib. Ya, salib. Kan salib itu satu proses seseorang yang ditimpa suatu penyiksaan kemudian disalib. Jadi salib itu adalah negatif. Jadi agamanya inanya. Jadi agama. Tujadidul hazan, karena
akan memperbaharui kesedihan. Jadi pada dasarnya orang agama tertentu itu dengan salib itu sebetulnya adalah mengenang kesedihan. Ya, mengenang kesedihan. Makanya diperingati 25 Desember gitu. Nah, makanya agama kita alhamdulillah Pak bukan mengenang kesedihan. Ya, ada satu agama yang mengenang kesedihan, tetapi Islam bukan mengenang kesedihan, bukan didasarkan orang yang sedang mendapatkan musibah atau bala, bukan. Tetapi betul Islam itu adalah yakin agama dari Allah. Quran surat Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Teruskan Pak ayatnya, wa makhtalafal ladzina. Terus orang yang tidak memilih Islam, ayatnya naon ujungnya? Wal khasirunnya, orang itu rugi. Rugi Pak, rugi. Nah, ayat ini handap di handap natah di surat Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal Islam. Bagai barang siapa orang yang tidak memilih Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka orang tersebut tidak diterima. Tuh ayat pas jelas. Badek tekuat kumaha Pak ku Al-Qur'an. Ya. Ku Al-Qur'an. Wa tufawwitu 'alaika farsal istima', dan menghilangkan kesempatan untuk menikmati bil yaumil ladzi, hari demi hari, alladzi ta'ishu fihi, yang sedang kamu jalani gitu ya. Jadi hari demi hari teh harus dibawa kepada kebahagiaan, kesedihan. Jadi Pak Bu, kesedihan teh ulah dicarioskeun Bu, abdi teh nuju sedih Bu. Nuju sedih tapi intonasinya bahagia. Ya. Jadi kesedihan mah cekap weh kanggo sagedengan urang nya, rencang urang ibadah si bapak si ibu nya banyak babunya. Jadi cekap weh kanggo pasangan kita. Kenapa kita harus menikah itu Pak? Partner hidup Pak. Jadi kenapa kita harus menikah itu adalah teman hidup kita itu sama dengan teman ngobrol di kala bahagia, di kala sedih. Bu, kumahanya Bapak teh kieu. Pak, kumahanya Ibu teh kieu. Ngobrol Pak kasih Ibu. Ya, ngobrol gitu. Gitu. Itu sing wae ya. Tarungkul teh suka teh zikir, ternyata aya nu caang. Wajah Ibu terlalu bersinar dilihat oleh Bapak, ternyata di handapna nuju tinggal HP. Sinar. Jadi Pak, ya, aduh, insyaallah. Jadi HP teh alat punya olah seueur sewaktu ku HP Bu punya Paknya. Ayeuna Bapak sareng Ibu sok dievaluasi seueur bersama dengan HP, seueur bersama dengan Bapak Ibu. Ari Ibu sama Bapak teh nikah sareng Bapak, sareng Ibu atau sampai sareng HP. Gitu. Punya terus Bu ya, ulah panjang teuing HP-na. Atas ya. Irfa yadaika ila rabbika al-qarib wal mujib. Angkat tangan Bapak Ibu, tuh Bu, pandangan teh punya diangkat teh kanggo dekat-dekat kepada Allah. Jadi diangkat teh HP deui, tina HP teh tina kasur diangkat deui ku bapaknya, tina meja diangkat deui ku bapak, masyaallah. Tina saku diangkat deui banyak. Nah, tina dua-dua mah nu diangkat teh adalah doa gitu. Nah banyak akhirnya Bapak Ibu evaluasi seueur mana Bapak ngangkat pandangan Bapak doa, ngangkat HP Bapak Ibu. Ya seueur mana cabi sok evaluasi. Terakhir, iqra fil ahkamil fiqhiyah, bacalah hukum-hukum Islam, hukum-hukum fikih allati tata'allaqu bi ahkamil marid, yang berhubungan dengan hukum-hukum orang yang sakit. Mithla tahiratil marid, seperti mensucikan orang-orang yang sakit, wa salatihi wa saumihi, dan salat saumnya. Kumaha nuju tedamang salat teh kumaha, nuju tedamang saum teh kumaha ya, kumaha. Bahkan ada doa sakit kumaha doa teh aya taharona ada asa nama bagi doa sakit
Ya, ada doa nu ayat toharona. Bismillah 3 kali. Oh. Terus Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Wa uhadiru. Jadi tah ya doa orang yang saya itu yang yadhurullah la ba'sa tahuron. Aya Pak. Jadi ketika Bapak Ibu sakit, ya doana la ba'sa tahurun. Insyaallah. Tenang naon Allah anu nyucikeun insyaallah. Mugi Allah berkehendak. Itu Pak doana teh. Ketika Bapak Ibu sakit, doana la ba'sa apa Pak? Tahurun, apa Pak? Insyaallah. Oh, teruskan. Lengkap Pak. La ba'sa tahurun insyaallah. Apa Pak? Tah gitu. Tahurun insyaallah. Bapak pemi misalkan jenguk, mana nu sakitna dipegang. Apa mana nu sakit dada. Nah, la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabbana sasibil ba'sa. Isbinta sapi. Tapi ulah doa Arab nahunggul Pak. Terjemahkeun Pak. Tek bilih teng hartos. Anu didoakeun bilih teng hartos. Ya Allah, Rob anu masihan kadamangan. Anta syafi anjeun anu masihan kadamangan. Sembuhkan ya Allah, ieu panyawat saudara abdi. Sembuhkan ya Allah, ieu panyawat saudara abdi. Sembuhkan ya Allah, panyawat saudara abdi. Eta teh bakal jadi tenang tah Pak. Bunya jadi tenang. Nah, gitu anu tiasa kapiatur terkait musibah. Pas Bu, 55:58. 2 menit pamugi aya nu bade ditanggapi perkawis bab tentang musibah. Enggak. Waktu Bapak Cumarios du pasien abdi 2 menit. Aduh, punten banyak. Abdi Cumarios langkung di 2 menit.